Pada sesi ini kita akan membahas mengenai IT Performance by Design. Capacity planning sangatlah diperlukan. Hal ini dikarenakan beberapa fakta berikut ini, yaitu 51% dari open system data terduplikasi, kadaluarsa, dan tidak berhubungan dengan bisnis. 68% data tidak pernah diakses dalam 90 hari bahkan lebih. 55% terjadinya masalah server dikarenakan konsumsi disk yang tidak terkendali. Selain itu, sebanyak 63% perusahaan mengalami kehabisan kapasitas space, power, atau pendingin tanpa peringatan terlebih dahulu. Peningkatan kapasitas dipicu oleh permintaan pelanggan. Hal ini didukung oleh data dari website Microsoft pada tahun 2007, yaitu sebanyak lebih dari 75% perusahaan berencana memperluas kapasitas dikarenakan keinginan pelanggan terhadap model komputer yang lebih cepat, testing dan analisis data finansial. Sebanyak 45% responden, pertumbuhan kebutuhan perusahaan atas komputer dengan kinerja yang tinggi dikarenakan permintaan dari pelanggan. Dan sebanyak 60% perusahaan telah menggunakan sistem operasi 64-bit dalam proyek komputer berkinerja tinggi. Serta sebanyak 63% perusahaan telah mengembangkan lingkungan komputer dengan kinerja tinggi sebagai utilisasi terpusat atau terbagi. Sebanyak 74% responden survei telah menjadikan capacity planning sebagai agenda rutin perusahaan dan sebanyak 56% melibatkan kerjasama staf internal dan eksternal. Selain itu, beberapa perusahaan juga melibatkan staf internal, konsultan, dan vendor. Dan sebanyak 48% responden menyatakan telah memiliki prosedur untuk melakukan capacity planning dan sebanyak 42% diantaranya menggunakan prosedur ITIL untuk melakukan capacity planning, sedangkan sisanya menggunakan PPI, ISO, RNP, dan COBIT sebagai prosedur capacity planningnya. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 17 perusahaan, penerapan capacity planning banyak dilakukan pada data center dan network, yaitu sebanyak 48% dan 52% responden menerapkannya pada bagian tersebut. Selain kedua bagian tersebut, capacity planning juga diterapkan pada bagian database, services, web server, dan lain-lain. Namun, masih banyak yang belum melakukan review terhadap capacity planning yang diterapkan perusahaan. Menurut data hasil survei, sebanyak 44% belum melakukan review terhadap capacity planning perusahaan. Dari 17 perusahaan peserta survei, hanya 40% responden yang mempunyai Key Performance Indicator atau KPI terhadap capacity planning, dan sebagai referensinya, perusahaan mempunyai referensinya sendiri seperti COBIT, RNP, Balance Scorecard, Contract Management Unit, PPI, dan ITIL. Dan sebanyak 67% diantaranya menggunakan ITIL sebagai referensi KPI perusahaan. Dan sebanyak 80% responden menggunakan SLA sebagai acuan utama dalam melakukan capacity planning perusahaan. Performance dan bisnis menjadi pendorong utama dalam perhitungan capacity planning perusahaan. Setidaknya 59% dan 68% responden menyatakan demikian dalam survei yang dilakukan. Dan hanya sebagian yang menyatakan bahwa teknologi yang menjadi pendorong dalam perhitungan capacity planning. Dan kompetensi SDM seperti penguasaan di bidang capacity management dan modeling, serta penguasaan terhadap analisa kapasitaslah yang paling diperlukan dalam melakukan capacity planning. Begitu juga dengan penguasaan aplikasi, sistem, teknologi informasi, dan infrastruktur juga diperlukan dalam melakukan capacity planning. Capacity planning merupakan hal yang penting. Hal ini tidak lepas dari user experience, yaitu tuntutan user akan respon time yang cepat, dukungan dalam alokasi resource, dan infrastruktur hardware serta software yang diperlukan. Tujuan penggunaan capacity planning adalah untuk memastikan tersedianya resource komputer yang memadai, penyusunan anggaran, dan pemahaman mengenai sumber daya komputer. Capacity planning diperlukan di saat aplikasi mengalami down karena request pengguna yang semakin besar, pengembangan aplikasi yang baru, dan adanya penggabungan beberapa aplikasi.
Pelaksanaan capacity planning perusahaan sebaiknya dilakukan setiap tahun. Hal ini didukung dari hasil survei yang menyatakan bahwa 58% perusahaan melaksanakan capacity planning setiap tahunnya. Selain dilakukan secara berkala, capacity planning juga dapat dilaksanakan saat terjadi perubahan bisnis, saat adanya proyek, dan pengembangan aplikasi yang baru, dan lain-lain. Capacity planning mempunyai beberapa manfaat bagi perusahaan, yaitu meningkatkan efisiensi staf IT, menyebarkan sumber daya yang tepat saat diperlukan, meningkatkan tingkat kepuasan user, meningkatkan keselarasan IT dengan sasaran bisnis, mengoptimalkan sumber daya layanan yang baru dan yang sudah ada, dan mengurangi masalah kinerja dan ketersediaan.